Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini Bapak Ibu kita akan membahas terkait PMM ya, aplikasi PMM, di mana kami pantau di lapangan ada sebagian guru yang postingannya seperti ini nih. Kami tidak tampilkan akunnya untuk menjaga privasi ya. Setuju tidak PMM dihapus? Kemudian ada juga mengatakan paling seneng kalau aplikasi PMM dihapus saja. Dan memang komentar-komentarnya yang menunjukkan banyak yang setuju juga ya terkait kami pantau PMM dihapus kemudian seperti itu. Dan sekali lagi komentar-komentar menunjukkan banyak yang setuju ya, meskipun ini tidak mewakili jumlah persentase guru, tapi ini menjadi suara dari rekan-rekan guru seperti itu. Nah, kita coba bahas ya dari kacamata objektif melihat PMM, seperti apa penyampaian dari pihak Kemdikbud melalui flyer-flyernya tentang PMM ini. Ya, kita coba bahas. Bapak Ibu silahkan dikoreksi kalau ada yang keliru dan silahkan dikritisi, silahkan dikomentari terkait pembahasan kita ini, karena ini kan menjadi pemantik diskusi kita. Kita coba melihat aplikasi ini dari sudut pandang sekali lagi berupaya untuk objektif seperti itu. Oke, kita mulai pembahasannya. Topik yang akan kita bahas hari ini terkait PMM ya, aplikasi yang ini menjadi trending topik di kalangan guru akhir-akhir ini Bapak Ibu ya. Jadi PMM hadir bukan untuk membebani guru, tapi memudahkan guru. Nah, kuncinya di situ ya. Ini yang disampaikan pihak Kemdikbud. Nah, terkait hal ini kita baca dulu flyer atau slide yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan yang perlu dibaca dan dipahami oleh rekan-rekan guru, yang tertuang dalam 4 hal ya. Yang pertama, batas waktu penyelesaian perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah itu diperpanjang lagi Bapak Ibu hingga 31 Maret. Jadi yang tadinya deadline-nya 31 Januari itu diperpanjang sampai 31 Maret. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, yang terutama yang di daerah pedalaman, daerah 3T sekolahnya yang harus melakukan perjalanan untuk mengakses internet tidak perlu khawatir karena diperpanjang kok sampai 31 Maret. Dan sepengetahuan kami ketika ada ya pendataan seperti ini, itu Kemdikbud setahu kami sering memberikan perpanjangan ya. Jadi menurut pemahaman kami ini lagi-lagi memberikan kesempatan kepada guru. Jadi tidak serta-merta 31 Januari selesai, 31 Januari tidak diberikan perpanjangan. Tapi jangan juga menjadi hal yang menjadikan kita mengulur-ulur waktu nanti saja karena ada perpanjangan, tidak. Ya, Bapak Ibu yang akses internetnya bagus ya disegerakan. Kecuali ini untuk yang teman-teman yang di sekolah 3T yang butuh perjalanan ya, sehingga harus tidak memungkinkan 31 Januari. Ini diperpanjang. Yang kedua, ini yang perlu kita bahas Bapak Ibu ya. Terkait miskonsepsi, kesalahpahaman di lapangan terkait PMM. Ada yang memahami PMM wajib, harus pelatihan mandiri, harus aktif di komunitas, harus bukti nyata dan seterusnya. Ini ada penjelasannya. Jadi PMM bukan pekerjaan administrasi tambahan, ini penegasannya. Faktanya, sebagian besar fitur di PMM itu tidak diwajibkan dan tanpa tenggat waktu. Nah, ini ada 2 kotak ya. Ada fitur pilihan, ini sifatnya tidak wajib Bapak Ibu. Yang pertama, pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri ini tidak wajib. Ini disediakan Kementerian Pendidikan melalui platform PMM ini untuk guru ada sarana untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Sarana melalui yang disediakan oleh Kementerian melalui pelatihan mandiri. Komunitas juga begitu. Bukti karya juga ini mendukung sebenarnya karena kita bisa sharing di sana. Bapak Ibu bisa mendapatkan inspirasi dari bukti karya yang ada dari teman-teman guru. Begitupun refleksi kompetensi, dampaknya besar karena kita bisa cermin diri kita seperti apa sejauh ini terkait 4 kompetensi kita itu. Dan ini sifatnya tidak wajib. Ini pilihan. Kalau Bapak Ibu merasa ada waktu luang, kemudian ada kesempatan, ya silakan diakses 4 ini dan itu tidak wajib. Nah, sebelah kanan, kotak sebelah kanan. Fitur yang diharuskan bagi guru dan kepala sekolah ASN adalah
pengelolaan kinerja. Nah, ada komentar, pelatihan mandiri tidak diwajibkan, komunitas tidak diwajibkan. Katanya PMM tidak diwajibkan, tapi tetap juga akan diwajibkan karena menggunakan untuk akses e-kinerja harus ke PMM juga, seperti itu. Ini komentar dari teman-teman. Nah, ini yang perlu kita pahami. Di PMM itu ibarat rumah, di dalamnya ada kamar-kamar. Nah, yang 4 ini tadi contohnya ini kan tidak wajib. Yang e-kinerja ini memang harus Bapak Ibu, dan perlu kita pahami sebelum adanya PMM itu ASN memang harus mengisi e-kinerja, SKP seperti itu, dan sebelumnya itu melalui websitenya BKN, dan sejak 2003 yang lalu, 2023 yang lalu ya, 2 tahun terakhir ini, sepengetahuan kami, teman-teman guru itu memang update selalu mengisi e-kinerja di BKN. Ya, jadi karena itu menjadi kewajiban sebagai ASN. Ini yang perlu kita pahami. Guru ASN ketika diangkat itu dua kewajibannya. Pertama, kewajiban sebagai pendidik yang tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ya tahun 2005 itu, yang fungsinya adalah mendidik, mengajar, dan seterusnya, mengevaluasi dan seterusnya. Di sisi lain kita tidak bisa tutup mata bahwa kita sebagai ASN ada juga kewajibannya yang itu biasanya diatur oleh BKN, Menpan, dan seterusnya. Salah satunya e-kinerja. Nah, tahun 2024 ini Kementerian Pendidikan mengambil posisi untuk bagaimana caranya e-kinerja ini lebih relevan dengan guru. Maka dibuatlah e-kinerja ini melalui saluran di PMM seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Silakan dikoreksi jika apa yang kami bahas ini keliru ya, yang kami pahami, yang kami riset, dan ini yang kami sampaikan. Tapi kalau keliru silakan dikoreksi. Dijelaskan juga di bagian bawah untuk membantu pengisian SKP jadi lebih praktis dan efektif. Namun, fitur ini tidak diharuskan bagi guru dan kepala sekolah non-ASN. Ya, ini juga ya yang banyak miskonsepsi di lapangan ya, karena seolah-olah teman-teman non-ASN ini harus, padahal hukumnya tidak harus Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu non-ASN ya diabaikan saja, tidak perlu. Tapi Bapak Ibu non-ASN yang ingin coba-coba, yang siapa tahu nanti terangkat ASN sudah ada gambaran, ya silahkan. PMM bukan pekerjaan administrasi tambahan, seperti itu. Jadi bukan untuk membebani guru, tapi menjadi alat bantu untuk guru. Kecuali memang untuk teman-teman yang sekolahnya di 3T, yang harus melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan akses internet, tentu ini akan menjadi sesuatu yang butuh perjuangan lebih besar Bapak Ibu, yang butuh perjuangan ekstra karena kondisi geografis sehingga akses internet tidak ada. Ya ini tentu sekali lagi butuh perjuangan besar Bapak Ibu. Nah, lebih lanjut lagi, ada juga teman-teman yang komentar ini di lapangan. Oke, pelatihan mandiri tidak diwajibkan, tapi ketika mengakses e-kinerja, toh baliknya juga akan ke pelatihan mandiri karena di sana ada 32 poin yang salah satunya adalah memenuhi untuk memenuhi 32 poin itu melalui pelatihan mandiri di PMM sejumlah 8 poin. Ya, tadi kan redaksinya salah satunya Bapak Ibu. Bisa kok Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu tidak menggunakan misalnya pelatihan mandiri untuk memenuhi 32 poin itu bisa. Bisa saja Bapak Ibu menggunakan pelatihan yang di luar dari PMM, yang dirasa Bapak Ibu lebih mudah mengakses, yang tidak perlu jaringan internet. Misalnya pelatihan yang diadakan di komunitas belajar sekolahnya, sepengetahuan kami itu bisa mengadakan BIMTEK di sekolahnya, mengadakan workshop yang tanpa harus melalui PMM seperti itu, karena akses internet mungkin sulit seperti itu. Ya bisa saja, jadi tidak mesti melalui pelatihan mandiri di PMM untuk memenuhi 32 poin itu. Ya, itu yang kami pahami dan berdasarkan juknis-juknis yang sudah ditetapkan berdasarkan panduan-panduan yang ada. Dan yang ketiga, untuk pengisian SKP periode Januari sampai Juni 2024 di PMM itu tidak mempengaruhi TPP semester ini.
Kita ketahui banyak daerah yang memberikan TPP, tambahan penghasilan ya, kepada termasuk guru. Ada juga daerah yang memang hanya struktural, untuk guru tidak diberikan. Ya, ini fakta di lapangan. Nah, untuk teman-teman yang daerahnya memberikan TPP kepada guru seperti itu, maka tidak perlu khawatir karena SKP Januari Juni di PMM ini tidak mempengaruhi pencairan semester ini Bapak Ibu, karena diambil dari data kinerja tahun lalu dari BKN atau sumber lain yang digunakan oleh Pemdanya. Ya, seperti itu. Jadi untuk Januari sampai Juni TPP itu tidak berdampak PMM ini tidak berdampak ke TPP-nya Bapak Ibu seperti itu. Kecuali untuk Juli sampai Desember yang kami baca di edarannya, maka itu Pemda diharapkan menggunakan data dari kinerja TPP Juli sampai Desember seperti itu untuk semester berikutnya. Yang keempat, Bapak, Ibu, guru, dan kepala sekolah yang sudah menyelesaikan perencanaan kinerja di PMM itu tidak perlu lagi mengisi kinerja BKN ya. Jadi miskonsepsi juga, ada juga teman-teman yang miskonsepsi, wah double kinerja kerja guru, ngisi kinerja di BKN, isi kinerja juga di PMM. Mungkin ada juga kinerja yang disediakan oleh Pemda, bisa jadi. Nah, jadi Kementerian Pendidikan melalui edarannya itu menginstruksikan seperti itu, memberikan arahan ya, bahwa satu saja yang dikerja guru, yaitu kinerja di PMM. Kinerja BKN ini memang tidak perlu lagi, karena itu sudah terintegrasi ketika Bapak Ibu mengisi di PMM, itu sudah connect ke kinerja BKN. Nah, kecuali yang aplikasi di pemerintah daerah, karena kami cek di berbagai sumber, ternyata banyak juga daerah yang ada aplikasi tersendirinya untuk kinerja. Nah, ini diharapkan ke depan fokus satu ke PMM. Tidak ada lagi aplikasi kinerja lain sehingga guru ini fokusnya ke PMM. Karena memang kalau banyak aplikasi ini justru memang akan membebani tentunya, mengganggu tugas utama guru, ya, yaitu mendidik dan seterusnya. Nah, ini 4 poin yang disampaikan oleh pihak Kemdikbud melalui slide-nya, dan kita coba uraikan, kita coba bahas Bapak Ibu. Jika ada kekeliruan dalam pembahasan ini silahkan dikoreksi. Kami mengambil posisi netral, ya, mengambil posisi melihat sesuatu, melihat PMM ini secara netral seperti itu, supaya kita bisa objektif dalam melihat PMM ini. Silakan dikoreksi jika keliru Bapak Ibu, kita diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.